Aksi nyata modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi bersama Indang Budiasih SPD, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMP Negeri 1 Bandar. Latar belakang aksi nyata. Setiap manusia terlahir dalam keadaan unik. Begitupun murid kita memiliki karakteristik, minat dan bakat serta potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, guru perlu merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid berdasarkan minat dan potensinya. Tujuan aksi nyata: 1. Mengetahui kesiapan belajar murid. 2. Menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Menerapkan strategi pembelajaran berdiferensi di kelas sesuai dengan pemetaan kebutuhan murid. Tolok ukurnya berupa tercapainya tujuan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan beberapa aspek penilaian, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lini masa tindakan yang dilakukan. Satu, tahap persiapan. Konsultasi dengan kepala sekolah dan menyusun RPP pembelajaran berdiferensiasi. Adapun dokumentasi aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi pada aksi nyata 2.1 ini meliputi RPP pembelajaran berdiferensiasi yang disusun sebagai tahap persiapan dan foto-foto kegiatan serta video pembelajaran dalam pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan di kelas sebagai berikut. Menurut saya, yang dilakukan oleh Ferdi Sambo itu melanggar peraturan yang ada di negara kita. Nah, bagaimana sikap kita sebagai warga negara yang baik menghadapi kasus tersebut atau melihat kasus tersebut? Sebagai warga negara yang baik, kita jangan meniru perilaku Sambo. Apalagi Sambo itu polisi. Seharusnya kan polisi Harusnya mencontohkan yang baik. dan tadi apa? Dan pemerintah harus menerapkan nilai Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapapun yang bersalah harus dihukum. Seperti itu ya. Jadi terima kasih atas jawaban dari Den. Desa. Tepuk tangan untuk Desa.
menjadi 5 kelompok ya. Jadi nanti kita hitung 1 sampai 5 ya. Untuk memudahkan kita berhitung Pancasila aja ya. Nanti yang sila pertama berarti kelompok 1, sila kedua kelompok 2 dan ya. Pancasila. Lantang 4. Corak-corak 1. Oke, Pak. 2. 3. 4. Terus semua silakan dikerjakan sesuai dengan yang ada di lembar kelompoknya masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil jawaban pada soal tengah Perkenalkan saya Sumaria Asdiona sebagai moderator dan teman saya. Saya Nancy Marsari. Saya Destariani. Saya Ufa Musafia. Dan pada pertanyaan pertama yaitu apakah ada hubungannya kasus Kanjuruhan dengan perundangan dibacakan oleh Nurul Maafkan Fendi Utama. Ada, karena negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana sebuah perilaku disebut melanggar peraturan perundangan? Silakan jawabkan ini. Perilaku melanggar peraturan perundang-undangan, banyak yang melanggar peraturan lalu lintas, mengira berjalan orang lain dan mengambil jalur cepat. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana tata urutan perundangan yang berlaku di Indonesia? Nanti bahasannya akan dibacakan. Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus di Anak-anakku semua, setelah kita belajar tentang materi mengenai peraturan perundangan, mari kita melakukan kesimpulan bersama-sama ya. Sekarang coba siapa yang ingin memberikan kesimpulannya materi pembelajaran kita hari ini? Ya, Damar, silahkan. Gimana, Damar? Indonesia adalah negara hukum. Ya, negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang ada pada pasal 1 ayat 3. Ya, pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Siapa lagi yang akan memberikan ya, siapa? Desta, silahkan Desta. Sebagai warga negara kita harus patuh dan taat terhadap negara hukum. Ya, betul. Jadi bagaimana tadi, setuju ya? Bahwa sebagai warga negara kita harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku di negara kita. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dengan mempelajari materi ini, kita jadi tahu bahwa kita harus tunduk dan taat terhadap hukum yang berlaku. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan melakukan refleksi terlebih dahulu. Jadi nanti silahkan kalian tuliskan di kertas yang akan Beliau bagikan, ya, manfaat apa yang sudah kalian pelajari dari bab ini dan kemudian apa yang akan kalian lakukan selanjutnya, gitu ya. Silahkan nanti ditulis di kertas ya.
dan apa yang akan kalian lakukan oleh masa belajar. Anak-anak semua sudah ada yang mau menyampaikan refleksinya hari ini? Saya, Bu. Ya. Siapa? Mbak Ana ya. Silakan Mbak Ana, bagaimana refleksi hari ini? Karena pembelajaran pada hari ini, kita jadi tahu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan kita juga menjadi tahu sampai mana batas-batas perilaku kita yang tidak boleh dilewati karena peraturan perundang-undangan tersebut telah menjadi poros dalam kehidupan sehari-hari. Iya, luar biasa ya refleksi yang disampaikan Mbak Ana. Jadi dengan belajar ini, Mbak Ana dan kita semua jadi tahu ya, jadi paham tentang peraturan perundangan yang harus ditaati dan apa saja peraturan yang berlaku di negara kita ya. Apa hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Siapa lagi yang ingin memberikan refleksinya? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Sukma ya, silakan. Hukum itu harus berlaku secara adil, seperti contohnya yaitu kasus Verdi Sambo. Seperti yang beliau mempunyai jabatan yang Jabatannya tinggi, terus nggak apa, disampaikan aja. Hukum harus berlaku secara adil, seperti kasus Verdi Sambo. Walaupun mempunyai jabatan yang tinggi, tetapi beliau tetap bersalah, maka harus tetap dihukum. Ya, jadi siapapun yang bersalah harus tetap diberikan hukuman yang setimpal gitu ya. Seperti contoh pada kasus Verdi Sambo, meskipun dia seorang pejabat kepolisian, tapi kalau dia bersalah dia tetap harus diberikan hukuman gitu ya. Karena seperti pasal 27 ayat 2 ya, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, salah satu dipimpin berdoa. Silahkan Tuhan dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Kak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.